Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Alhamdulillah siang hari ini Reni kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Dan Jumat ini biasa ya, kalau di jam 12 sampai jam 1 siang sebagai pengantar acara dalam program spesial Untukmu Perempuan. Dan di studio sudah hadir keluarga Fas, Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang, Ibu Nyai Ahlis Fauzia SPD. Kita masih akan melanjutkan kajian kitab Al-Ma'arutus Sholihah. Dilihat dari diimplementasikan di era kini ya keluarga Fas. Bagaimana kalau kemarin di bab pertama kita sudah membahas adabnya, terus sebagai seorang wanita yang tentunya harus pintar ya untuk menjadi apapun, termasuk ibaratnya adalah kemarin tuh ember yang gak bocor gitu. Jadi bisa menampung banyak ilmu dan beberapa hal yang tentunya bermanfaat dalam kehidupan berumah tangga. Kita sapa dulu Ibu Nyai Ahlis Fauzia. Assalamualaikum Bu Ahlis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik ya Bu ya? Alhamdulillah baik. Baik. Dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Ini mungkin berpengaruh juga ke fisik kita ya. Iya. Tapi alhamdulillah bisa sampai di studio ya Bu ya. Iya, alhamdulillah walaupun dengan suara yang bidang-bidang itu. Lebih merdu malah gitu, ya. Oke, kita membahas kembali lanjutan dari kitab Al-Ma'arutus Sholihah ini ya, keluarga Fas. Kita ingatkan kembali, kemarin itu Bu Alis juga sudah mengibaratkan bahwa wanita itu harus benar-benar menjadi wadah ya, banyak ilmu yang masuk ya Bu ya. Betul. Dan nantinya juga tentu banyak hal yang nanti akan dibahas kembali. Keluarga Fas bisa ikut bergabung, bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 0815 7870 9640. Mungkin langsung dilanjutkan saja Bu untuk kajian kita kitab siang hari ini. Ya, terima kasih Mbak Reni, keluarga Fas yang berbahagia. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program spesial Untukmu Perempuan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan keistiqomahan. Pada pertemuan yang lalu Mbak Reni kita sudah membahas tentang Mar'atus Sholihah terhadap suami ya. Ya, mungkin keluarga Fas yang ada di rumah masih menyimpan banyak pertanyaan tentunya. Nanti coba kami kontak ke Mbak Reni apakah ada respon yang masuk gitu ya Mbak. Yang selanjutnya untuk bab kedua ini juga tidak kalah pentingnya. Di dalam kitab Mar'atus Sholihah disampaikan bab kedua ini tentang Mar'atus Sholihah terhadap orang tua ya Mbak. Atau birrul walidain gitu. Jadi kita sebaiknya seperti apa bersikap kepada orang tua. Kita semua tahu bahwa orang tua kita, ayah dan ibu, ini kan menjadi sababiah atau sebab adanya kita di dunia ya. Ya, walaupun meskipun Allah itu memiliki sifat qudrah, memiliki sifat kuasa dengan mengucapkan kun fayakun ya, kemudian jadi, tetapi tentu kita sebagai perantaranya adalah bapak dan ibu ya. Kecuali memang Nabi Adam dan Hawa itu memang tidak melalui perantara orang tua atau bapak ibu. Begitu juga dengan Isa bin Maryam ya, yang tidak melalui perantara bapak ya. Keluarga Fas yang berbahagia, berbicara tentang birrul walidain. Apa sih birrul walidain itu ya? Mungkin kita sering mendengar, kalau acara haul sebagai bentuk birrul walidain lah. Birrul walidain sendiri itu apa? Birrul walidain itu kan sebuah sikap, sebuah akhlak yang disyariatkan oleh Allah dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Banyak sekali dalil di dalam Al-Quran yang mengatakan, yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahkan beberapa ayat itu sebagai contoh, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kemudian
Berikutnya sebagai contoh juga, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya apa? Setiap ayat yang memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua itu didahului dengan perintah menyembah Allah. Tidak boleh menyekutukan Allah. Artinya apa? Bahwa kedudukan birrul walidain, kedudukan berbakti, keharusan berbakti kepada kedua orang tua ini sangat penting sekali. Kedudukannya penting setelah perintah menyembah kepada Allah, begitu Mbak. Ya. Kita sebagai seorang anak ya, harus memiliki sikap patuh, memiliki sikap taat. Lalu seperti apa yang ditulis di dalam kitab ini? Ya, ini diantaranya ada cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, ketika orang tua memberikan nasihat, ya ini anak harus mendengarkan, anak harus kalau secara detailnya ya. Kalau ketika orang tua itu berbicara, itu anak sebaiknya menundukkan kepala. Artinya dengan tawadhu begitu ya. Ada ketawaduan di situ. Kemudian jangan membantah dengan perkataan orang tua. Kemudian ini lagi terhadap orang tua jangan bertingkah kasar atau mungkin bermuka masam. Ibaratnya kalau bahasa Jawanya ngarepe wong sepuh kita perengat banget gitu ya, pecuca-pecucu. Tapi kalau mau minta uang manis sekali gitu. Kemudian apa yang menjadi kerepotan orang tua kita itu seorang anak haruslah pandai-pandai untuk membantu, tentunya jangan mengharapkan imbalan begitu ya. Kemudian lagi disampaikan juga dalam kitab ini bahwa ini kita sebagai seorang anak tidak boleh main perintah aja kepada orang tua ya. Kalaupun memang diperlukan kita minta tolonglah dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik begitu ya. Nah, kemudian lagi ini di dalam hak dan hukumnya, mertua itu sama halnya dengan orang tua sendiri. Ya, ini kadang-kadang kan gini, kita mungkin ada di lingkungan kita menganggap bahwa mertua itu kurang dihormati daripada orang tua sendiri. Lalu kemudian gini, ini berdasarkan bahwa ya ada satu hadis, ini Abu Kasalasah ya. Orang tuamu itu ada 3 ya. Abu Kasalasah alladzi wajabat ta'zimahum. Jadi orang tua yang dimana kita wajib untuk menghormatinya. Yang pertama siapa? Abu kalladzi waladaka, yaitu orang tua yang melahirkan kita. Siapa? Ya bapak ibu kita. Kemudian alladzi Abu kalladzi alamaka. Yang kedua adalah orang tua yang mengajari kita, yang mulang kepada kita. Siapa itu? Guru-guru kita, para muallim kita, kemudian para ibu nyai, para ulama. Ini termasuk sebagai orang tua kita. Nah, kemudian yang ketiga, Abu kalladzi zawwajaka. Nah, ini orang tua yang menikahkan kita. Artinya apa? Yang menikahkan kita dengan anaknya, atau itu adalah mertuanya. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan dari keluarga Fas ya yang ada di rumah. Kita sebaiknya menghormati siapa dulu nih? Apakah orang tua kandung? Apakah mertua gitu nih? Ya. Mungkin Mbak Rani juga sedikit agak bertanya nih ya. Kita harusnya lebih menghormati orang tua kandung dulu apa mertua atau seperti apa? Nah, setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, nah ini baru kemudian kita menghormati kepada mertua. Kenapa? Karena mertua itu kan bukan merupakan hubungan darah atau nasab sebagaimana hubungan dengan ibu atau bapak kandung. Nah, hubungan dengan mertua itu adalah hubungan musyawarah atau hubungan yang terjadi karena adanya pernikahan dengan anaknya, ya kan? Maka ibaratnya kalau diperbandingkan hubungan musyawarah itu masih kalah dengan hubungan nasab yang langsung
kepada kedua orang tua. Tetapi meskipun demikian, kita tetap harus berbuat baik kepada mertua kita. Karena apa? Kalau ketika dalam sebuah hubungan rumah tangga ya, itu kita harus benar-benar bisa memposisikan itu dengan seimbang, betul, dengan adil. Karena itu juga merupakan satu kunci keharmonisan sebuah hubungan rumah tangga gitu ya Pak ya. Ya. Kemudian apalagi sikap kita sebagai anak terhadap orang tua, mungkin diantaranya ini, jika berjalan dengan orang tua di depan, nah anak yang di belakang. Kadang-kadang sikap seperti ini sekarang sudah mulai agak pudar ya, Bu? Iya, agak pudar ya, agak jarang diterapkan kepada anak-anak kita gitu ya. Kemudian ini tidak kalah penting juga adalah bagaimana kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya, yaitu selalu mendoakan. Ya ini setiap habis melaksanakan sholat fardu, sholat wajib itu kita harus sifatnya apa ya? Haruslah mendoakan kepada kedua orang tua kita, bapak ibu kita. Apalagi yang sudah meninggal, bahkan yang masih hidup pun tetap harus kita doakan. Nah, mengapa sih ya kita harus berbuat baik, kita harus harus takzim kepada orang tua? Karena apa? Dalam satu hadis dikatakan birru abaakum tabirrukum abnaukum, berbuat baiklah kalian kepada orang tuamu ya. Karena niscaya apa? Suatu saat kelak kita akan diperlakukan baik juga oleh anak-anak kita. Iya, itu kan kita tidak mungkin akan seperti ini terus ya Mbak Reni ya. Yeah. Suatu saat akan menua. Menua dan punya anak gitu kan. Nah, kalau kita dari sekarang kita sudah bisa menghormati, bisa memperlakukan orang tua kita dengan baik ya. Insya Allah nanti orang tua pun, anak-anak kita pun kelak juga akan memperlakukan kita sebagaimana kita dulu memperlakukan orang tua kita. Nah, apalagi jika memiliki orang tua yang sudah sepuh sekali ya, sudah jompo, ini maka adab kita ini dipertanyakan, dipertanggungjawabkan begitu. Artinya apa? Ketika orang tua kita sudah mengalami masa yang sepuh sekali, ini kita dituntut lebih sabar, lebih telaten dalam ngobani tiang sepuh ya. Kita melihat beberapa kasus, bahkan baru-baru ini di televisi saya mendengar tuh miris sekali. Walaupun itu bukan muslim ya, mereka non muslim, tetapi karena sepasang orang tua yang dibiarkan hidup sendiri ya, kemudian ditinggalkan anak-anaknya jarang menengok, jarang menjenguk, kemudian tidak ada kabarnya lama sekali, akhirnya sudah ketahuan dalam kondisi meninggal dunia. Ini siapa yang salah ya? Anak-anaknya. Karena apa? Orang-orang tua yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari anak-anaknya, mendapatkan perlindungan, mendapatkan perawatan dari anak-anaknya, harus mengalami masa-masa itu sendirian. Ya mungkin kalau berdua masih ada suami, mereka berdua menanggung penderitaan sendiri. Bagaimana dengan yang hidup sendiri sebatang kara? Nah ini kita sebagai seorang anak jangan sampai ya, naudzubillah, jangan sampai kita mengalami hal tersebut. Baik, itu di awal aja udah luar biasa banget, padat isinya gitu ya Bu ya. Dan pastinya kalau nanti keluarga Fas ada yang ingin ditanyakan, kembali kami ingatkan Anda bisa bagikan pertanyaannya melalui 0815 78709640. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Bu Alis, tapi kita break dulu ya Bu Alis. Kasih informasi juga yang mau lewat. Untuk Anda keluarga Fas tetap di 90.1 Fas FM. Kita akan kembali lagi bersama dengan Ibu Nyai Alis Fauzia SPD. Kita juga nanti akan kembali membahas terkait dengan kitab Al-Mar'atus Sholihah, bagaimana kita mengimplementasikannya di saat ini begitu ya. .1 Fas FM untukmu perempuan keluarga Fas masih hadir sampai nanti pukul 13 bersama saya Reni Setia sebagai penghantar acara. Dan di studio kami juga masih hadir Ibu Nyai Alis Fauzia SPD selaku Koordinator Bidang Dakwah Fatayat NU Kabupaten Magelang,
Siang hari ini kita masih melanjutkan ya keluarga Fas kajian kitab Al-Marathus Sholihah, dan kita masuk dalam adab kepada orang tua. Kalau kemarin kan seorang istri kepada suami begitu ya Bu ya. Ini sekarang menyambung kembali bagaimana adab kita kepada orang tua, dan mungkin nanti Ibu juga akan menjelaskan beberapa fadilahnya begitu ya. Keluarga Fas bisa tetap bergabung bersama kami, bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 081578709640. Monggo Bu Alis bisa disambung kembali kajian kita siang hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana adab, atau ya tidak semuanya tapi sebagian adab dari anak terhadap orang tua. Nah, lalu fadilahnya, manfaatnya apa sih kita kok harus bakti sama orang tua? Kita harus birrul walidain. Yang pertama jelas bahwa ridha Allah ini bergantung kepada ridha orang tua. Ridha Rabbi fi ridhal walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Bahwa ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua. Kalau orang tua ridha dengan apa yang kita lakukan, maka Allah pun juga akan meridhoi kita. Ya, kemudian misalkan gini, kita dalam mengambil keputusan yang besar gitu ya. Kemudian kita minta izin, minta restu dengan orang tua, kemudian orang tua meridhoi, mengikhlaskan, ini Allah pasti akan meridhoi. Karena di dalam ridho orang tua itu pasti ada doa di dalamnya. Ini yang paling penting. Ya. Kita jangan sampai meninggalkan doa dan restu dari orang tua, apapun itu. Ibaratnya kita mau melangkah itu bisa menjadi peringan beban kita, menjadi peringan langkah kita ketika kita selalu meminta restu dari orang tua. Kenapa? Orang tua itu ketika mendoakan anak itu dengan pasti, dengan ikhlas sekali, ya kan Mbak? Gak mungkin pasti ikhlas lah, pasti ridho. Iya, maka dari rasa keikhlasan itu kan bisa menjadi sabab dari mustajabahnya doa gitu kan ya. Apalagi doa orang tua terhadap anak, terutama doa ibu terhadap anak itu kan seperti doanya Rasulullah terhadap umatnya kan, seperti itu. Maka luar biasa sekali. Nah, begitupun juga sebaliknya ketika orang tua tidak ridho, orang tua tidak ikhlas. Misalkan contohnya, saya suka dengan calon ini, saya pengen menikah dengan ini, tapi orang tua tidak ridho. Ya. Tetapi ini juga menjadi catatan, ketika orang tua itu tidak ridho, tidak ikhlas, harus memiliki alasan yang jelas. Ya. Mungkin alasannya gini, karena anak calon itu tidak memiliki akhlak yang baik, tidak memiliki background, tidak memiliki dasar pendidikan agama yang cukup, maka orang tua tentu memiliki kekhawatiran sehingga tidak memberikan restu. Nah, kalau seperti itu kok ibaratnya sebagai seorang anak nerajang bahasanya gitu ya, tetap aja diterjang. Nah, ini kan juga nanti takutnya memberikan madarat pada kehidupannya dia. Wasukhtur Rabbi fi sukhtil walid, dan murka Allah itu kalau Allah orang tua tidak ridho ya, maksudnya kalau Allah murka, orang tua murka, maka Allah pun juga ikut murka begitu. Kemudian berikutnya, nah ini dimudahkan rizkinya. Ya, ada satu hadis ini, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, semua orang pengen dipanjangkan umurnya, umur yang barokah, umur yang manfaat ya. Kemudian apalagi pengen ditambahkan rizkinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Nah, termasuk menyambung silaturahim terhadap orang tua ini juga penting sekali. Maka ketika saran kami untuk para keluarga Fas yang berada di jauh ya, jangan lupakan untuk selalu bersilaturahim kepada orang tua. Apalagi yang jauh ya. Kan sekarang sudah zaman teknologi. Kalaupun tidak bisa silaturahim secara langsung kepada orang tua, paling tidak setiap saat sering menyapa orang tua melalui telepon dan sebagainya, sehingga hubungan silaturahim antara anak dan orang tua ini tidak akan terputus, dan tentu ini akan memberikan rasa bahagia kepada orang tua, membahagiakan, apalagi orang tua itu kan pahalanya besar sekali. Iya. Kemudian hikmahnya lagi apa, manfaatnya, bahwa
orang tua ini adalah pintu surga. Ya, banyak sekali riwayat hikayah yang menceritakan seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tua, cintanya, baktinya kepada orang tua ini melebihi dari apapun, bahkan sampai merelakan kehidupannya sendiri itu sengsara demi membahagiakan orang tua, akan diberikan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik. Ini tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini juga berkaitan dengan fadilah ya, bagaimana kita harus adab kepada orang tua. Ada pertanyaan juga ini Ibu dari Alin ya, ada di Magelang aja. Kita lebih sering mendengar anak durhaka nih Bu. Tapi apakah durhaka itu cuma berlaku untuk anak saja yang melawan orang tua? Lalu bagaimana orang tua yang menelantarkan anak? Atau bahkan ada orang tua yang mendoakan yang buruk-buruk nih? Kayak tadi Ibu bilang kan, apalagi doa seorang ibu itu kan luar biasa begitu ya Bu. Yang seharusnya apa yang dikeluarkan dari mulutnya itu adalah hal baik untuk anak-anaknya, doa baik. Tapi kita juga tidak bisa menutup apa yang ada saat ini begitu ya Bu. Apalagi di media sosial, di berita-berita itu juga ada beberapa orang tua mungkin yang tidak semua gitu ya, tapi ada yang malah sebaliknya itu Bu. Nah, seperti apa nih tanggapan Bu Ahli sendiri? Terima kasih. Tadi ditanyakan ya, kalau ada anak durhaka, ada nggak sih orang tua yang durhaka gitu ya? Baik, keluarga Fas akan coba kami jawab ya. Jadi begini, bisa bahwa orang tua itu menjadi durhaka kepada anaknya. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan orang tua tersebut menjadi durhaka. Yang pertama, termasuk salah satu kewajiban anak itu adalah menikahkan ya. Ini salah satunya. Menikahkan itu kan kewajibannya orang tua ya. Kemudian ya, orang tua tersebut memilihkan pasangan yang tidak tepat kepada anaknya. Misalkan orang tua hanya menginginkan bahwa anaknya mendapatkan pasangan, mendapatkan suami atau istri yang kaya raya saja, tanpa melihat bahwa apakah calon pasangan anaknya tersebut memiliki akhlak yang baik, memiliki pengetahuan agama yang baik dan sebagainya, atau memiliki bekal ilmu agama atau tidak. Ini tidak dipedulikan. Yang penting apa yang menjadi keinginan atau ambisi orang tua ini terpenuhi. Materi. Ini banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, ketika orang tua salah memilihkan pasangan kepada anak, salah dalam artian ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat seperti saya katakan tadi, maka ini bisa termasuk menjadi salah satu ciri atau menjadi salah satu alasan orang tua tersebut dikatakan orang tua yang durhaka. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, ketika orang tua tidak membekali anaknya dengan ilmu agama, tidak membekali dengan pengetahuan yang bisa mendekatkan seseorang tersebut kepada Allah ya, mendekatkan kepada hukum-hukum, mendekatkan kepada hal-hal yang baik ya. Orang tua cenderung ibaratnya leleh luweh gitu ya dengan anaknya, yang penting kecukupan materi saja, tidak memperdulikan yang penting anakku senang gitu. Kemudian apa yang dia mau saya bisa mencukupi, tidak memperdulikan apakah anak saya ini cukup mendapatkan ilmu agama bekalnya kelak lah. Ini termasuk menjadi salah satu penyebab juga orang tua dikatakan sebagai orang tua yang durhaka, lalai, lalai dalam mendidik anak. Kalaupun orang tua tidak bisa mendidik secara langsung kan, sekarang kan banyak pesantren ya kita titipkan kepada para ulama, para kiai ya, itu sebagai salah satu cara. Ibaratnya kalau dokter itu kan nggak bisa menyembuhkan diri sendiri ya. Benar. Orang kalau kelilipan juga nggak bisa niup matanya sendiri. Seperti itu juga ketika kita punya anak, mungkin ya punya anak merasa saya tidak bisa didik. Kadang anak itu dengan orang tuanya sendiri malah susah ya Mbak Reni ya, susah diatur gitu. Tapi dengan orang lain itu justru malah bisa. Nah, kita bisa, kalaupun kita tidak bisa mendidik karena memang itu sebetulnya kewajiban kita mengarahkannya, kita memberikan kita memberikan fasilitas pendidikan yang baik di mana? Ya di pesantren, kemudian dekat dengan para ulama, para kiai, sehingga ibaratnya kita ini
tanggung jawab kita sebagai orang tua ini dapat terpenuhi. Benar. Gitu. Mengingatkan ketika memang ada kelalaian begitu ya Bu ya. Iya, betul. Jangan cuma dibiarin, yang penting seneng. Iya, betul sekali. Jadi apa? Letak kedurhakaannya ya orang tua ini ketika anaknya tidak dibimbing untuk mengenali Allah dan Rasulnya, tidak mengenali ilmu syariat begitu. Baik, Ya, termasuk ya. Iya. Baik, Mbak Lin ini udah semoga bisa mewakili pertanyaan dan jawabannya, semoga udah bikin tenang begitu ya. Termasuk juga tadi menelantarkan anak dalam hal tidak memberikan ilmu yang bermanfaat tadi itu ya, Bu. juga bentuk penelantaran. Karena penelantaran tidak sekedar fisik ya. Kalau penelantaran secara fisik itu mungkin bisa kita kalau ibaratnya direhabilitasi gitu ya. Tapi kalau secara batin itu maka akan menjadi satu watak, kemudian itu mendarah daging, itu kan akan bahaya sekali. Maka kita tidak boleh sampai menelantarkan rohani anak. Benar. Iya, jadi itu termasuk juga tadi masuk dalam menelantar bentuk tanggung jawab orang tua, supaya kita harus sebagai orang tua tidak disebut sebagai orang tua yang durhaka. Baik. Jadi ini adalah investasi akhirat ya, Bu. Betul sekali. Anak itu investasi akhirat, betul. Benar, karena tanggung jawabnya luar biasa di sana betul, gitu ya. Baik. Jadi bukan hanya anak saja, orang tua pun juga tetap harus berhati-hati ketika memang ada tugas dan tanggung jawab. Tadi mungkin ada pertanyaan ya yang bagaimana ketika orang tua mengucapkan. Ketika ada orang tua juga yang malah mengucapkan sebaliknya tadi Bu Alis bilang kan harusnya yang baik-baik nih doanya gitu kan. Enggak. Itu bagaimana ketika ada orang tua yang mengucapkan kata-kata yang kurang baik gitu. Apakah itu juga nanti akan diijabah oleh Allah gitu ya? Ya wallahu a'lam ya, karena yang mengabulkan doa itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seyogianya, seharusnya sebagai orang tua itu kan uswah, suri tauladan yang baik. Apa yang diperbuat, apa yang diucapkan itu oleh orang tua itu menjadi role modelnya buat anak. Kalau orang tua terbiasa mengucapkan kata-kata yang kurang baik, sumpah serapah, caci makian, jangan salahkan ketika anak itu juga akan berlaku hal yang sama. Demikian. Maka ada yang mengatakan kalau pengen lihat bagaimana sih kualitas seorang ibu, lihat saja anaknya, begitu ya katanya. Nah maka itu tadi saya katakan kembali kepada pola pendidikan terhadap perempuan. Kita mungkin agak kembali ke tema yang pertama ya, tapi nggak apa-apa. Bahwa al-ummu madrasatun, ibu itu adalah madrasah segalanya. Idza a'datta jailan thayyibal a'raq, bahwa ibu itu adalah madrasah. Ketika kita menyiapkan ibu itu dengan sebaik-baiknya, kita menyiapkan ibu itu dengan cara yang baik, maka sebetulnya dia sedang mempersiapkan generasi-generasi yang baik pula ya. Artinya apa? Termasuk dengan adanya program untuk umum perempuan, kita kan lebih cenderung untuk mengedukasi para perempuan-perempuan, sahabat-sahabat semuanya, keluarga Fas yang ada di rumah, terutama para perempuan-perempuan, untuk bagaimana menjadi perempuan yang baik, menjadi perempuan yang solihah, menjadi perempuan yang berdaya dan sebagainya. Sehingga ketika perempuan itu baik, kita dalam rangka mengedukasi perempuan ini berhasil gitu ya, kita juga punya andil dalam rangka menyiapkan generasi-generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang baik pula. Baik, jadi memang sudah ada persiapan dari situ, visinya untuk mengedukasi masyarakat, terutama para perempuan wanita betul. Indonesia. Baik, ini sebelum kita break juga ada satu pertanyaan nih Bu. Kalau tadi kan kita bagaimana birrul walidain dengan orang tua begitu ya, tapi ini ada pertanyaan dari Bunda Saroja di Borobudur. Assalamualaikum Ibu Nyai. Bagaimana kita harus bersikap kalau kita tidak memiliki anak untuk menyambut hari tua nanti Bu? Terima kasih. Terima kasih.
Ya, oke, baik. Nanti pertanyaan ini keluarga Fas kita akan bahas setelah jeda berikut gitu ya. Jadi biar lengkap begitu tadi kata Bu Alis ya. Biar lengkap termasuk nanti closing statement seperti apa terkait dengan kajian kitab kita siang hari ini. Tentunya hanya di 90.1 Fas FM. Reni akan kembali untuk Anda keluarga Fas, ini untukmu perempuan. 90.1 Fas FM. Reni masih hadir untuk Anda keluarga Fas dalam program spesial untukmu perempuan, dan siang hari ini kita masih membahas lanjutan dari kajian kitab Al-Mar'atus Sholihah. Tentunya juga bab sekarang adalah tentang adab kepada orang tua. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita sendiri memiliki orang tua, ada 3 gitu ya, selain orang tua kandung yang melahirkan, ternyata juga ada guru dan juga mertua. Lalu juga ada fadilahnya begitu ya, kepada orang tua, adab kepada orang tua begitu. Keluarga Fas juga tetap bisa bergabung bertanya dengan narasumber kami melalui 081578709640. Bu Alis juga masih siap nih menanti pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan kembali, Ibu mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi dari keluarga Fas yang ada di Borobudur ya, terkait sikap sebagai orang tua sendiri yang tidak memiliki anak dalam menyambut hari tua ini, Bu. Bagaimana biar juga nggak ngerasa sendiri, nggak khawatir gitu ya, Bu ya. Monggo. Ya. Terima kasih untuk keluarga Fas yang ada di Borobudur. Menyikapi pertanyaan tersebut, kita kembali kepada yang namanya anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita tidak diberikan amanah oleh Allah tersebut, kita harus menerima dengan ikhlas ya. Bahwa semua yang ada di dunia ini itu adalah ujian. Memiliki anak pun juga ujian. Memiliki harta banyak itu ujian. Nggak punya harta juga ujian ya. Kita diberikan anak, sekali lagi itu juga ujian. Tidak diberikan anak itu juga ujian. Artinya bahwa Allah itu sudah mengukur kadar kemampuan kita masing-masing ya. Bahwa istilahnya sudah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Ketika kita tidak diberikan anak ya, berarti kita tidak bisa beribadah dalam konteks itu. Artinya saya tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai orang tua secara langsung gitu ya, karena tidak ada anak. Oke, tetapi kita memiliki hal-hal positif lain yang bisa kita lakukan selain terhadap anak, karena kita memang tidak ada anak ya. Maka kita bisa melakukan hal-hal kebaikan di luar merawat anak, kebaikan-kebaikan lain yang di luar hal tersebut. Misalkan berbuat baik kepada orang lain. Ini jelas ya. Ada satu istilah seperti ini, kama tadinu tudanu. Artinya apa? Seperti kamu memberi hutangan, kamu juga akan dihutangi. Orang itu akan mendapatkan ganjaran dari apa yang dia lakukan atau dikerjakan. Artinya gini, ketika atau bila seseorang itu ahli hormat ya, dia itu suka dengan orang lain, menghormati, maka dia juga akan dihormati. Ketika dia itu suka menyayangi, sayang terhadap siapapun, maka dia akan disayangi. Dia akan mendapatkan perlakuan hal yang sama dari orang lain. Ada lagi misalkan dia suka menutupi keburukan orang lain. Dia tidak suka ngumbar aib orang, dia nggak suka ghibah kesana kemari, dia pun juga tidak akan dighibah juga oleh orang gitu kan. Maka sebenarnya ketika kita menghibah tentang keburukan orang lain, kita harus menyadari bahwa saya juga manusia, saya juga punya cacat, pasti saya juga akan digibah juga oleh orang lain. Iya, begitu juga seperti tadi ya, ketika kita menyayangi orang lain, kita memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, kemudian berbuat baik, banyak beramal soleh untuk orang lain, ini
sudah seperti hukum timbal balik, maka dia pun juga akan mendapatkan perlakuan yang sama dengan ketika dia memperlakukan orang lain. Artinya seperti itu, hukum resiprokal gitu ya, timbal baliknya. Dia sayang dengan orang lain, maka orang lain pun juga akan menyayangi kita. Seperti itu juga ketika kita tidak ada anak, maka kita bisa atau melakukan hal-hal kebaikan yang lain gitu. Insya Allah akan menjamin kehidupan kita. Amin, gitu. insya Allah. Jadi Bunda Saroja nggak usah khawatirnya terlalu banget. Yang penting lebih fokus untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Iya, bahwa gini, tidak memiliki anak itu bukan sebuah bencana. Saya katakan itu, karena ada yang merasa meratapi, saya nggak punya anak dan sebagainya. Ingat kembali bahwa semua itu adalah amanah dari Allah, semua adalah ujian dari Allah. Ya. Kita nggak tahu ujian seperti apa yang diberikan Allah kepada orang yang punya anak. Iya, dan ya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ahlis atas penjelasannya. Ini juga semoga bisa mewakili beberapa pertanyaan yang sekiranya hampir sama begitu ya Bu ya. Betul. Monggo Ibu mungkin bisa dilanjutkan kembali kajian kita. Kita lanjutkan. Ini kita ke bab keempat, yaitu mar'atus sholihah kepada tamu, ya. Dalam satu hadis dikatakan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu, ya. Kita hidup di negara yang negara yang penuh dengan keramah tamahan. Ya, jadi adat bertamu, saling berkunjung itu adalah sesuatu hal yang sangat familiar, ya, sangat familiar dalam masyarakat kita. Lalu di dalam kitab ini juga disampaikan bagaimana sih mar'atus sholihah kepada tamu, adabnya kepada tamu harus seperti apa. Ini ketika tamu datang dan memberi salam, harus menjawab salamnya dengan lebih baik dari tamu tersebut dan lebih semangat menyampaikannya. Begitu disampaikan di sini. Artinya apa? Ketika ada tamu, misalkan gini Mbak Rani, assalamualaikum, ya yang punya rumah jangan malah loyo, waalaikumsalam. Kayaknya kan, aduh ini ditamoni nggak semangat amat gitu kan. Maka yang punya rumah yang ditamoni, ya harus lebih sumring, ya. Yang kita sebagai sahibul baitnya harus dengan semangat, waalaikumsalam atau seperti apa. Ini juga termasuk salah satu akhlak juga, adab juga. Kemudian ini yang penting adalah menampakkan raut bahagia, iya, memberikan suguhan atau sajian yang baik. Nah, bahkan gini, dalam Al-Quran dikatakan yang namanya suguhan, sajian itu tidak hanya makanan, minuman yang melimpah. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Artinya apa? Qaulun ma'rufun, jadi perkataan yang baik, ya, wa maghfiratun, dan penuh dengan ampunan. Artinya omongan yang baik. Ketika kita ada tamu, kemudian kita guyupinya dengan senang, bahasanya menyenangkan, ya. Jangan kok ketika kita ditamoni kemudian kita malah cerita, saya tuh lagi banyak utang, saya tuh lagi susah dan sebagainya. Ini tamunya jadi ilfil, nggak mau pulang aja deh gitu kan. Salah di waktunya gitu ya. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha. Hal tersebut, kata-kata yang baik, kalau kita sing ramah gitu ya, ramah kemudian gapiak, itu lebih baik, khairun min shadaqatin, lebih baik dari sedekah yang mamprah, yang melimpah, yang macam-macam. Yatba'uha adza, tetapi apa, diikuti dengan hal-hal yang menyakitkan. Ya, jadi disuguhannya macam-macam tapi omongannya nggak enak, gitu kan. Akhirnya kan jadi nggak enak semua tuh makanannya. Nah, ini ya, ibaratnya ketika disuguhi macam-macam tetapi kita sebagai tuan rumahnya ngomongnya tidak ramah, kemudian malah bilang bercerita kalau ini makanannya ini mahal loh, ini apa. Nah, ini sehingga yang tamunya sakit hati. Ini enggak diperkenankan seperti itu, ya. Kemudian ketika mengobrol dengan tamu, supaya mengukur dari bidang tamu tersebut. Maksudnya gini, kalimun nasab biqadri uqulihim. Bicaralah dengan manusia itu dengan kadar akalnya. Ya. Ketika kita ditamoni orang petani lah, katakanlah seperti itu, ya kita bicaralah sesuai dengan
bidangnya. Oh, ngomong terus pundi Pak, nanam nopo dan sebagainya gitu kan. Jadi seimbang. Yeah. Jangan ada orang tamu kita bicaranya politik, kita bicaranya tentang global gitu kan. Nah, ini sebetulnya nggak nyambung kan. Kasihan nanti tamunya. Nah, kemudian ini lagi. Ketika tamu hendak pamit, ya ini supaya bertingkah seolah-olah jangan dulu pulang, ibaratnya ada basa-basi lah gitu lah. Kalau tamunya mau pulang, nyun papunten saya mau pamit. Oke, monggo kan enggak gitu. Iya. Tapi bagaimana supaya kita tahu lah biasa kalau di masyarakat kita ya seperti itu. Kemudian kalau tamunya mau pulang kundur gitu ya, kita sebaiknya mengantar sampai keluar, walaupun mungkin sampai depan pintu pun tidak masalah. Nah, itu tadi adab ketika menerima tamu. Nah, bagaimana ketika kita bertamu? Nah, ini juga gak kalah penting ya. Disampaikan di dalam kitab Maratus Sholihah ini ya. Pada saat bertamu ini kita tetap harus menjaga tata krama. Di antaranya apa? Yang pertama, ada unggah-ungguh yang sopan ketika bertamu. Sebagai contoh misalkan jaga pandangan dengan baik ya. Ketika bertamu, kita bertamu kepada seseorang walaupun keadaannya apapun rumah itu, kita tidak boleh matanya liar menjelajahi seluruh rumah. Misalkan ini nggak boleh, jelalatan lah ibaratnya kalau bahasanya seperti itu. Ini tidak sopan, tidak diperbolehkan ya. Cukup ya bagaimana lah kita bersikap tawadhu, bersikap sopan, karena kelihatannya apa? Nanti dikira mau nyuri kah, mau apa? Iya, itu salah satunya. Kemudian ketika ngobrol dengan yang sahibul bed ini, kita juga harus fokus ya. Karena kita diajak bicara dengan tuan rumah, kita juga harus fokus mendengarkan. Jangan kok nanti kita malah kalau sekarang ini nih asik main HP. Nah, ini ketika kita bertamu ya, jaga attitude kita, jaga sikap kita dengan apa? Mengurangi memainkan ponsel. Artinya ketika kita diajak berbicara, bahkan tidak hanya bertamu saja loh Mbak Reni, dengan siapapun ya, kita ngobrol, kita ada walaupun itu mungkin obrolan ringan, tetapi harus bisa membatasi penggunaan handphone. Karena apa? Ini mencerminkan bahwa kita tidak menghargai si pembicara. Apalagi kalau bertamu, wong namu ada mau dolanan HP. Seperti itu. Buat tadi mending teleponan ya Bu. Iya, nggak usah datang gitu ya. Kemudian ketika dalam pembicaraan ini jangan berbicara yang menghibah orang lain. Ketika mungkin tuan rumah kok mengarah ke tentang menghibah, maka kita ya pelan-pelan untuk mengalihkan pembicaraan tersebut. Ya, itu salah satunya adab ketika bertamu. Oke. Baik. Ibu ini ada pertanyaan juga, ada bertamu. Apakah memberitahu kita mau datang ke rumah orang yang akan kita datangi itu termasuk adab juga nih Bu? Kan ada beberapa juga yang tahu-tahu datang. Iya gitu ya. Ada yang rajin banget nih, sebelum datang udah ngabarin dulu Bu Alis, saya mau ke sana nih ya Bu Alis gitu. Kita lihat konteksnya ya. Karena konteksnya zaman sekarang masing-masing orang itu memiliki kesibukan yang banyak. Bahkan kesibukan yang tidak terduga. Ya. Untuk memudahkan ketika kita melaksanakan interaksi, saya sudah jauh-jauh datang, tapi kok tidak ketemu dengan orangnya, itu tidak apa-apa. Ya, justru malah itu mungkin bagi sebagian besar orang itu justru malah memudahkan. Karena apa? Bagi si yang mau datang juga nyaman. Oh, yang mau kita tuju ada di rumah. Kemudian yang di rumah pun juga setidaknya satu ada di rumah ya. Benar. Bisa bertemu. Kemudian yang kedua, setidaknya kalau ada rezeki bisa menghidangkan sesuatu. Ya, karena itu. Apa? Bagian dari bentuk ikramud dhaif, bagian dari memuliakan tamu itu kan menyuguhkan sajian. Iya. Karena hikmahnya gini, hikmahnya menerima tamu itu sebenarnya luar biasa sekali. Benar. Saya pernah membaca hadis itu ada seperti ini. Ada seorang perempuan pada zaman Rasulullah itu di rumahnya itu suaminya sangat sering menerima tamu.
Bahkan ketika ada tamu tuh dalam jumlah yang banyak. Sehingga si istri ini merasa keberatan, merasa sedih, merasa kelelahan ya. Bahkan ini mungkin keluarga Fas ada yang mengalami ini. Si istri ini merasa kerepotan sehingga maturlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu merasa sedih, merasa capek, lelah ketika di rumah saya itu banyak sekali tamu. Suami saya menerima tamu banyak sekali. Kemudian Rasulullah tidak menjawab, tetapi kemudian datang ke rumah tersebut. Ya. Ketika itu si perempuan diperlihatkan oleh Rasulullah, diperlihatkan mata batinnya, sehingga dia bisa melihat ketika Rasulullah keluar dari rumah tersebut, apa yang ada di belakang Rasulullah itu segala macam bentuk balak, segala macam bentuk binatang-binatang yang mengerikan. Itu diibaratkan sebagai balak, diibaratkan sebagai sesuatu hal yang buruk. Ketika tamu itu datang, itu membawa rahmat. Kepulangan tamu tersebut itu membuang segala macam bentuk kesialan, segala macam bentuk balak dan coba. Ya, gitu. Setelah itu perempuan tersebut merasa menyadari bahwa bahwa tamu itu sebetulnya membawa rahmat, ya, menghilangkan segala kesusahan, bahkan juga bisa menghapus dosa yang ditamuni ini. Membawa banyak keberkahan juga gitu. Maka keluarga Fas kalau di rumah suaminya banyak tamu, itu justru malah senang sekali, bahagia. Karena apa? Kita dapat mengambil pahala manfaat dari hikmah dari ikramud dhaif tersebut. Baik, dapat kesempatan malah ya, iya, Bu. Betul sekali. Oke, baik. Terakhir Bu, mungkin mau memberikan closing statement untuk edisi kita Jumat ini ya, karena tinggal 2 menit lagi nih kebersamaan kita untuk edisi hari Jumat ini. Monggo Bu Alis. Keluarga Fas yang berbahagia, intinya adalah bahwa kita harus bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Saya ulangi lagi, ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka kita pun suatu saat akan diperlakukan baik oleh anak-anak kita. Tentunya anak itu adalah bagian dari investasi masa depan kita. Keluarga Fas, menghormati orang tua tentunya banyak sekali fadilah, banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Mungkin tidak saat ini, tetapi pada saat yang akan datang kita akan merasakan hikmah fadilah dari memuliakan orang tua kita. Di antaranya dimudahkan rezekinya, kemudian dimudahkan segala urusannya. Yang pasti bahwa perintah menaati kedua orang tua ini adalah perintah Allah. Bahkan perintah ini sangat penting sekali kedudukannya, karena kedudukan birrul walidain, kedudukan berbuat baik kepada kedua orang tua ini, posisi kedudukannya di mata Allah adalah setelah perintah untuk menyembah kepada Allah. Artinya sangat penting sekali. Maka kita yang masih punya orang tua di rumah, ayo kita ambil pahala sebanyak-banyaknya dengan cara memuliakan beliau, dengan cara menghormati beliau, seperti itu. Kita akan ibaratnya akan panen pahala ketika kita bisa melaksanakan itu. Amin. Baik, terima kasih Bu Alis. Untuk kajian kita siang hari ini, adab kepada orang tua dan juga adab terhadap tamu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kita akan bahas insya Allah di Jumat depan ya Bu ya. Insya Allah ya, baik ya. Dan untuk Anda keluarga Fas, terima kasih atas kebersamaan Anda siang hari ini. Seperti biasa, kalau siang hari ini belum bisa simak secara utuh, Anda bisa cek lagi di YouTube-nya Fas FM. Ada beberapa program dialog kami yang kami kembali tayangkan di channel YouTube-nya Fas FM ya. Bisa dicari di situ untuk Bu Perempuan. Kata kuncinya gampang deh, pasti ketemu. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum dibahas atau mungkin ada belibet-belibetnya tadi ngomongnya. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah ya Ibu Alis ya. Dan yang pastinya juga selamat melanjutkan aktivitas Anda keluarga Fas. Selamat melanjutkan aktivitasnya juga Ibu Alis. Assalamualaikum Ibu Alis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.